Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK.
Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi.
Selain itu, satu handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto
sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley,
Kemanapun Cornelius Lay pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024.
Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain,
ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu.
Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik.
Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif.
Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain.
Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu.
Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK-153-0001-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik.
Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif.
Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-DIK-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain.
Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu.
Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik.
Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif.
Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain.
Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu.
Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik.
Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif.
Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain.
Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu.
Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik.
Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif.
Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain.
Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu.
Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik.
Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif.
Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain.
Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku,
pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk dari pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan
untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat rasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK-153-00-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami.
Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batubara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2020. Setelah pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batubara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap dan stafnya bernama. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batubara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-DIK-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Ransel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN.DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik.
Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemui. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi.
Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan MD Arif. Sampai Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE. Tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama jadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu. Pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran tasnya disita, Hasto mengakui
sampai berdebat dengan KPK. Tidak didakwa hukumnya pada saat itu. Dan itu terjadi yang dijalani. Stafnya yang turut dipanggil penyidik untuk setelah itu tas disita tadi. Masalahkan itu dampingi oleh ketaan Hasto akhirnya lain. Bagi KPK menjadi waktu lain dipanggil seusai akui sempat di ruang. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batubara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK-153-00-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batubara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK-153-0001-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK-153-00-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Suparjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN.DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK-153-00-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK-153-00-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Grido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK-153-00-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000, di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batubara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00/12/2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024. Kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas
lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN-DIK-153-00-12-2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR.
Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.
Barulah pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Buku agenda atau catatan Hasto Kristianto juga turut disita oleh KPK. Pasca pemeriksaan, Hasto dan stafnya tersebut muncul beberapa perlawanan dari pihak Hasto hingga PDIP. Lantaran ponsel serta tasnya disita, Hasto mengakui sampai berdebat dengan penyidik KPK. Terlebih, tidak didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat itu. Penyitaan itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan yang dijalani. Stafnya yang bernama Kusnadi turut dipanggil penyidik untuk menemuinya. Setelah itu, tas dan handphone Hasto disita dari tangan Kusnadi. Hasto juga mempermasalahkan mengapa dalam pemeriksaan itu ia tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Karena peristiwa penyitaan ponsel dan tas, Hasto akhirnya meminta penyidik KPK melakukan pemeriksaan di waktu lain. Menurutnya, jika penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan di waktu lain, ia akan memenuhi panggilan tersebut. Seusai pemeriksaan, Hasto mengakui sempat merasa kedinginan di ruang penyidik KPK. Hasto mengatakan dirinya sempat merasakan kedinginan di ruang pemeriksaan KPK tersebut. Hasto mengatakan sempat ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan sekira 2,5 jam. Dan dirinya mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. Dikatakan Hasto selama 1,5 jam diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut, yakni Roni Talapesi, sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan 3 penyidik KPK buntut penyitaan barang-barang milik Hasto. Alasan lainnya juga lantaran melakukan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Ya, penyidik KPK tersebut yang sebelumnya dilaporkan ke Dewas Pengawas atau Dewas, lembaga anti rasuah itu ketiganya diantaranya Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 24 Desember 2024, kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut terhadap pihak KPK maupun PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Sribuku.com Selasa 24 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor SPRIN DIK garing 153 garing DIK garing 00 garing 01 garing 12 garing 2024. Profil dan rekam jejak Hasto Kristianto pun menarik perhatian publik. Ia diketahui lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido
Parjono, dan Yohana Sutami. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh Akademi Ilmu Politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetyo Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batu Bara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai.